Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Denny Saputra dengan NIM 3101 2101 2731 dari jurusan Sistem Informasi. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas individu saya yang berjudul Pembelajaran Berbasis IT. Pengertian IT. IT singkatan dari Information Technology atau Teknologi Informasi. Teknologi informasi atau IT adalah suatu teknologi berupa hardware, software, useware yang digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas. Teknologi informasi adalah istilah umum untuk setiap teknologi yang membantu orang untuk membuat, memodifikasi, menyimpan, berkomunikasi, dan menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi berkecepatan tinggi dan komunikasi data, suara, dan video. Contoh teknologi informasi bukan hanya komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga, elektronik, dan perangkat genggam modern misalnya ponsel. Fungsi IT. Fungsi dari teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Dapat dikatakan bahwa teknologi informasi adalah berbagai fasilitas yang terdiri dari hardware dan software untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas. Fungsi umum IT. IT singkatan dari Information Technology, berbicara teknologi menjadi fungsi teknis secara umum dari IT. Terdapat 6 fungsi umum informasi teknologi yaitu 1. Menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai input, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lain. 2. Mengolah atau processing. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan dan memprosesan dapat berupa mengonversi, menganalisis, dan menghitung atau kalkulasi. 3. Menghasilkan atau generating. Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Misal laporan, tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. 4. Menyimpan atau storage. Merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Contohnya adalah menyimpan ke hard disk, flash disk, tape, dan lain-lain. 5. Mencari kembali atau retrieval. Menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau mengcopy data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari data penjualan yang sudah disimpan sebelumnya. 6. Mentransmisi atau transmission. Mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalkan mengirim data penjualan dari user A ke user lainnya. Komponen teknologi informasi sebagai pembantu adanya IT yaitu perangkat keras atau hardware adalah perangkat komputer yang digunakan oleh seorang operator atau brainware. Hardware terdiri dari 1. Prosesor, 2. Memory card, 3. Peripheral atau input dan output device, 4. Kabel data. 2. Perangkat lunak atau software adalah media yang menjembatani antara hardware dan brainware atau operator. Software ini dapat membantu mengoptimalkan fungsi hardware dengan menerjemahkan berbagai instruksi yang diberikan oleh operator. 3. Infoware adalah suatu dokumentasi dari sebuah informasi atau data. 4. Fireware adalah media tempat penyimpanan yang permanen. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyimpan berbagai data yang ada di sebuah komputer. 5. Brainware atau user adalah komponen paling penting dari teknologi informasi. Tanpa adanya brainware, maka komputer tidak akan beroperasi karena sebenarnya fungsi komputer itu adalah alat penunjang kebutuhan user. Peranan teknologi informasi bagi kehidupan manusia.
Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Kemudian profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi. Sarana kerjasama antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi kelompok yang lainnya tanpa mengenal batas jarak dan waktu, negara, ras, kelas ekonomi, ideologi, atau faktor lainnya yang dapat menghambat bertukar pikiran. Pentingnya teknologi untuk pembelajaran. Meningkatnya teknologi di era globalisasi yang serba modern ini bisa kita terapkan pada dunia pendidikan sebagai fasilitas lebih dan serta canggih untuk memperlancar proses pembelajaran yang disampaikan. Di sini pentingnya teknologi untuk selalu diikuti perkembangannya. Penggunaan teknologi terbukti dapat meningkatkan minat belajar anak karena tampilannya lebih menarik sehingga akan terhindar dari rasa jenuh selama mengikuti pelajaran. Seperti di Indonesia, sebagian besar sekolah masih belum menggunakan teknologi dalam pendidikan. Pembelajaran berbasis IT. Pembelajaran berbasis IT merupakan salah satu proses mentransfer ilmu pengetahuan melalui suatu media. Media dalam pembelajaran beraneka ragam seperti media elektronik, yaitu komputer, internet, LCD, televisi, e-book, dan lain-lain. Baik prestasi belajar siswa ataupun motivasi belajar siswa juga dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pendidik, sarana prasarana, kemauan dan kemampuan individualnya masing-masing, dan lingkungan sekolahnya. Lingkungan sekolah termasuk di dalamnya adalah lokasi sekolah, peserta didik, dan sarana prasarana mempunyai pengaruh besar dalam prestasi belajar siswa. Pengembangan pembelajaran berbasis IT. Proses belajar mengajar atau PBM seringkali dihadapkan pada materi yang abstrak dan di luar pengalaman siswa sehari-hari, sehingga materi ini menjadi sulit diajarkan guru dan sulit dipahami siswa. Berbagai materi yang berkaitan dengan sejarah masa lalu akan lebih konkret dan mudah dipahami apabila disampaikan oleh guru dengan gambar-gambar, foto, film dokumenter, atau animasi. Visualisasi adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengkonkretkan sesuatu yang abstrak menjadi media pembelajaran berbasis IT. Media pembelajaran berbasis ICT yaitu media pembelajaran yang terdiri dari perangkat keras dan lunak serta segala kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data, baik manipulasi, pengambilan, pengumpulan, atau akuisisi, pengolahan data, penyimpanan, dan penyebaran dan penyajian informasi atau data dengan menggunakan komputer dan telekomunikasi. Macam-macam media pembelajaran berbasis ICT tersebut diantaranya teknologi komputer, multimedia, telekomunikasi, dan teknologi jaringan komputer. Fungsi ICT dalam media pembelajaran adalah sebagai alat bantu dalam media pembelajaran, sarana atau tempat belajar, sebagai sumber belajar, dan sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Terdapat banyak model pengembangan media berbasis ICT yang dapat dipilih. Diperlukan niat dan kesungguhan agar dapat mengembangkan media pembelajaran ini dengan maksimal. Peran IT di bidang pendidikan. 1. Peningkatan produktivitas. Dalam dunia pendidikan, peningkatan produktivitas melalui teknologi informasi dapat dilakukan seperti pada permasalahan, pengolahan kata atau word, pengolahan angka atau spreadsheet, pengolahan gambar atau grafik, pengolahan suara dan video, pengolah data statistik. 2. Media pembelajaran. Information technology dalam dunia pendidikan dapat membantu proses pembelajaran secara interaktif. Dalam hal ini, penggunaan e-learning yang merupakan bentuk pendidikan jarak jauh menggunakan kecanggihan IT. 3. Akses informasi. Sebagaimana yang diketahui, IT singkatan dari Information Technology. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat menuntut semua orang untuk dapat mengakses informasi melalui media yang ada. Sarana dan prasarana IT terbukti memberikan peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran dengan meningkatnya produktivitas dosen dan mahasiswa, prestasi akademik dan non-akademik. 4. Manajemen pendidikan. Saat ini banyak institusi pendidikan yang menggunakan information technology sebagai pengelola bidang pendidikan, diantaranya sistem pendaftaran melalui online,
sistem pembayaran, hingga sistem registrasi yang semuanya dapat dilakukan tanpa datang langsung ke lokasi pendaftaran. 5. Penelitian kegiatan. Penelitian sekarang ini dapat menggunakan teknologi informasi dalam bentuk e-survey, e-questionnaire, analisis data, dan lainnya. 6. Kerja kolaborasi. Kerja kolaborasi merupakan kerja kelompok antar pengakses sistem informasi yang ada di internet. Salah satu situs yang banyak dikembangkan untuk keperluan kerja kolaborasi adalah Wiki. 7. Hiburan, musik, video, dan game. Teknologi informasi dan komunikasi juga mendukung fasilitas hiburan yang berupa game, musik, atau video yang dapat diakses oleh pengguna. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.